Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, saya berdoa dan berharap kalian sehat-sehat saja, bahagia, meskipun kita lagi di tengah wabah COVID-19 ya. Ya, dan video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman pribadi ketika kemarin saya menjadi ODP Corona selama 14 hari isolasi ya. Tapi sebelum saya bercerita panjang lebar nih, alangkah baiknya teman-teman bisa bantu saya untuk subscribe, bisa komentar, atau mungkin apapun lah yang bisa mendukung channel saya. Ya, banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, kok bisa sih Mas Panji bisa jadi ODP gitu kan. Terus ya pokoknya banyaklah muncul pertanyaan-pertanyaan gimana riwayat saya tiba-tiba bisa menjadi ODP ya. Jadi saya akan menceritakan cerita awalnya dulu, kenapa saya menjadi ODP, karena apa, dan saya berhubungan atau berkontak erat dengan siapa saja ya. Yang pertama, saya mau bercerita tentang acara Musda HIPMI se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang tanggal 9 Maret 2020 ya. Jadi Musda HIPMI itu ya, Musda HIPMI Jabar itu dihadiri ratusan, bahkan di salah satu media nasional disebutkan 400 orang yang hadir di acara Musda HIPMI Jabar. Lalu posisi saya di mana dan sebagai apa ketika acara itu? Oke, saya jelaskan. Posisi saya adalah kebetulan saya bekerja di Humas Pemkab yang memang agendanya, yang memang pekerjaannya, tugas saya itu mengikuti agenda dari Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda. Nah, kebetulan di tanggal itu Ibu Bupati Karawang, Ibu Dr. Selika Nurah Hadiana menghadiri menjadi tamu undangan di acara tersebut gitu. Dan ya saya selaku humas yang mendapatkan jadwal agenda di acara itu, saya pun datang ya kan. Di situ ada Bupati Karawang, ada Pak Ridwan Kamil, ada Wakil Wali Kota Bandung Pak Yana, ya kalau nggak salah Pak Yana, koreksi kalau saya salah. Terus ada Pak Menteri juga. Pak Menteri ini saya lupa namanya. Pak Menteri ini memang posisinya sebagai Dewan Pembina dari HIPMI Jabar sendiri gitu. Ya. Lalu di acara HIPMI Jabar itulah ternyata ada pejabat dari Provinsi Jawa Barat yang baru saja pulang dari luar negeri dan langsung ke acara itu ya. Acara Musda HIPMI kelar nih ya kan, belum ada kabar bahwa pejabat provinsi yang dari luar negeri yang datang di acara HIPMI itu terkonfirmasi positif, belum ada kabar waktu itu ya kan. Lalu beberapa hari kemudian ada kabar bahwa pejabat tersebut terkonfirmasi COVID-19. Nah, waktu itu di Karawang masih adem ayem. Hanya memang ketika kabar itu sudah berhembus, sejumlah pejabat yang diduga duduknya berdekatan dengan pejabat provinsi yang sudah terkonfirmasi COVID itu sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan. Ya pokoknya sudah memperlihatkan gejala-gejala gitu. Tapi memang Karawang masih adem ayem waktu itu. Nah, di tanggal 18 saya pulang ke Pekalongan ya. Saya bertemu dengan keluarga, bertemu dengan anak-anak saya, bertemu dengan kawan-kawan teater saya yang saya bersentuhan sana sini gitu. Lalu di hari Jumat, saya lupa tanggalnya, Ibu Bupati, saya mendengar berita, saya membaca berita Ibu Bupati batuk-batuk di tengah ketika dia sambutan di acara pelantikan Kades kalau nggak salah ya. Itu saya posisi lagi di Pekalongan dan saya mendengar berita itu. Saya feeling sudah nggak enak gitu. Aduh, Bupati jangan-jangan juga ikut kena nih. Feeling saya sudah nggak enak waktu di Pekalongan itu. Kemudian kata teman-teman jurnalis saya, ya, saya sempat bertanya lewat WhatsApp. Ibu Bupati langsung inisiatif untuk memeriksakan tes swab gitu kan, sama sejumlah pejabat juga gitu. Sudah tes. Lalu di tanggal 21 saya pulang ke Karawang, saya pulang ke Cikarang. Saya pulang ke Cikarang, hari Seninnya tanggal 22
saya berangkat kerja seperti biasa. Tapi hal yang unik yang ada di Karawang dari tanggal 9 sampai tanggal 21 itu, kita semua sudah nggak pakai salaman begini ya. Jadi kita salaman tuh sudah begini gitu. Salaman waktu pas acara PKK itu pun salamannya sudah begini. Kita nggak salaman yang seperti biasa, cupika-cupiki pelukan, nggak ada begitu gitu. Jadi dari tanggal 9 sampai tanggal 21 itu, bahkan di terakhir kali yang tanggal 21 itu masih sempat rapat dengan menggunakan social distancing gitu. Jadi berjarak, ya kan, dihadiri oleh beberapa pejabat, dan memang itu waktu itu hawanya sudah horor ya. Jadi sudah benar-benar horor lah gitu, bahwa ketakutan itu sudah muncul gitu. Dan waktu itu juga sudah pakai masker, sudah social distancing gitulah ya. Terus setelah rapat itu, saya diajak oleh kepala dinas saya, Pak Aang, kepala dinas Diskominfo ya, masih jadi PLT. Diajak ke ruangannya bersama rekan saya yang jadi juga humas ya. Diajak itu ngobrol ngalor ngidul selama 3 jam berturut-turut. Kita tuh ya deket-deketan gitu, bahkan kita sambil makan bareng gitu. Setelah itu pulanglah kita. Keesokan harinya, hari Selasa pagi-pagi, feeling saya sudah nggak enak dan saya ngomong sama istri, ya kayaknya aku nggak mau berangkat kerja dulu deh gitu. Feelingku nggak enak, perasaanku. Aku udah ngomong gitu sama istriku gitu. Udah, akhirnya ya udah gitu, saya nggak kerja, tapi saya tetap mantengin HP gitu. Saya tetap mantengin berita-berita apa nih yang ada gitu, entah di Karawang atau nasional. Memang setiap hari juga saya selalu mantengin berita kan. Tiba-tiba di sore hari, siang hampir sore hari, saya mendapatkan pesan WhatsApp video pengumuman bahwa Bupati Karawang positif corona beserta sejumlah pejabat, dan salah satu pejabatnya adalah kepala dinas saya. Awalnya saya nggak nyangka, jujur saya nggak nyangka. Nggak nyangkanya kenapa? Karena kepala dinas saya itu, Pak, orangnya sehat gitu, nggak ada gejala batuk, demam atau apa, nggak ada. Saya sempat tertegun sebentar gitu. Feeling saya sudah nggak enak kan. Aduh. Ya, bagaimanapun saya waktu itu nggak bisa berpikir apa-apa gitu. Apakah saya ikut tertular atau bagaimana. Cuman waktu itu pikiran saya tiba-tiba panik aja. Lalu istri saya datang pulang ke rumah. Dengan kita saling tatap menatap tanpa ada yang dikatakan gitu. Saya seolah-olah tahu isi mata dia, isyarat mata dia ke saya itu tahu gitu. Jadi seolah-olah kayak bicara, ya kamu gimana? Gitu. Tapi dia nggak perlu ngomong. Lalu saya langsung ngomong sama dia, ya udah ya, kamu kemasin barang-barangmu, kamu pulang ke rumah mama. Karena kebetulan rumah kami sama rumah orang tua dia itu berjarak cuma 1 gang. Jadi dia kemas-kemas barang-barang tanpa ada kata-kata perpisahan, pelukan gitu ya, selayaknya seorang sepasang suami istri yang mungkin akan berpisah gitu. Gak ada, dia mah kayak, masih ingat gak sih kalau audisi Akademi Fantasi Indonesia kalau tereliminasi, nah itu dia kayak gitu. Ya kan, dia bawa koper gitu, baju-baju gitu kan, dibawa. Dan setelah ada pengumuman itu, gak ada setengah jam, teman-teman di Pekalongan hubungin saya. Ya kan, Panji gimana? Ada yang telepon saya. Karena apa? Ya karena sebelumnya saya ada di Pekalongan gitu. Yang saya pikirkan itu apa sih? Maksudnya saya pikirkan kalaupun saya kena, berarti orang-orang Pekalongan yang ketemu dengan saya, anak saya, keluarga saya, bapak ibu saya, itu pasti kena. Gitu. Lalu ibu saya, orang tua saya juga menghubungi saya. Pokoknya banyak banget yang menghubungi saya. Orang tua istri juga, terutama ibunya juga memang nyuruh dia untuk untuk tidak bareng sama saya dulu gitu, balik dulu ke rumahnya. Mungkin ya tahulah, daripada mungkin memikirkannya nggak aku kena apa enggak, tapi anaknya sama cucunya kena apa enggak gitu, mungkin gitu memikirnya. Terus malam pertama saya lewati dengan penuh kesedihan lah pokoknya. Ya gimana sih, jujur saya stres. Saya tuh orangnya sebenarnya masa bodoh gitu, orang itu nggak pernah ngeliat saya stres, tapi waktu itu karena saya sendirian, saya sempat nangis gitu. Nangisnya ada harapan atau doa sama Allah gitu, kalau seandainya memang saya kena, saya tuh nggak mau menularkan ke orang lain, apalagi ke keluarga saya gitu. Saya nangis, saya stres, saya nggak bisa tidur sampai 3 malam. Saya nggak bisa tidur sama sekali gitu ya, stres, panik. Saya baca-baca di grup WhatsApp tentang corona yang katanya bisa mati lah, apalah gitu. Saya sudah nggak ada pikiran sehat lagi waktu itu gitu. Oh ya, saya juga ditelepon
keesokan harinya saya ditelepon sama kepala dinas saya. Beliau menelepon video call saya dengan Yunas kan. Kita ketawa-ketawa, tapi tetap saja walaupun ketawa-ketawa, raut muka saya tetap getir gitu. Ya kan? Bahkan saya ngomong sama Pak Aang, "Pak, itu uang Bapak yang kemarin waktu pulang dikasih masih saya simpen di dompet." Ya saya nggak berani gitu buka uang yang dikasih itu dari orang yang positif corona kan. Siapa tahu tiba-tiba saya juga ketularan gitu kan. Dia ketawa ngakak-ngakak gitu kan. Ya tapi akhirnya sesuai permintaan dia, uangnya dikeringin aja. Akhirnya saya jemur gitu, saya jemur di luar. Ya terus malam pertama juga saya ditelepon sama istri pembina teater saya di Pekalongan dengan bahasa yang sepertinya meneror ya. Jadi apakah betul ketika saya posisinya di Pekalongan itu saya udah ODP gitu. Jadi dia bertanya seperti itu sambil kayak menekan saya, meneror saya. Terus saya bilang, tidak, Ma. Kebetulan saya kalau manggil beliau itu Mama. Tidak, Ma, gitu. Saya tidak ODP. Saya ODP itu per hari Senin, bukan waktu pas di Pekalongan. Karena logikanya begini, kalaupun memang saya kena di tanggal 9 Maret itu, di tanggal 23 masa inkubasi virusnya udah habis dan saya sehat-sehat saja. Jadi saya nggak kena dong. Itu logikanya seperti itu. Makanya saya akhirnya menulis status juga di Facebook kan bahwa per hari Senin itu saya sudah menyebut bahwa diri saya ODP karena saya berkontak erat dengan sejumlah orang yang positif corona. Oke. Hari keempat, saking saya pengen diperiksa ya, saking saya tuh pengen banget tahu bahwa saya itu kena apa enggak, saya memberanikan diri datang ke salah satu puskesmas di Cikarang. Walaupun saya tahu sebenarnya orang-orang ODP kayak saya itu nggak boleh berkeliaran kemana-mana. Saya datang dengan niat baik ya, niat mulia gitu untuk mempertanyakan kesehatan saya. Jadi saya menyerahkan, kalau di Kabupaten Bekasi memang kita kalau belum pernah periksa itu kita harus ada KTP atau KK gitu, menyerahkan fotokopi lalu kita diperiksa dan gratis. Saya menyerahkan itu ke loket. Di belakang saya masih banyak pasien atau masyarakat yang nunggu juga. Saya menyerahkan, petugasnya bilang dong, "Bapak sakit apa?" Ya karena memang saya nggak sakit apa-apa, saya jawab, "Saya sehat, Bu." Dengan raut muka yang penasaran gitu, "Sehat kok, periksa." Saya cerita pelan-pelan biar dia nggak kaget. Saya cerita, "Bu, saya kerja di Karawang. Kebetulan pekerjaan saya interaksi dengan Ibu Bupati Karawangnya sering. Tahu nggak apa yang diperbuat? Pintu kaca loketnya masih ditutup. Grup. Kertas yang dari saya itu di hand sanitizer. Dia manggilin orang-orang di belakang. Ada orang kena corona, ada orang kena corona." Gila nggak? Masyarakat yang duduk-duduk di belakang itu kaget semua pada pergi gara-gara cuma ada saya, ya kan? Lalu mungkin kepala puskesmasnya datang ya, saya disuruh mundur, menjauh, "Mas, sana mas." Maksudnya gini, ternyata bener ya, seperti itu posisinya gitu. Walaupun saya mungkin ODP, rasanya tuh kayak orang tuh melihat saya tuh menjijikkan gitu, hina gitu. Padahal saya di sana ya sehat-sehat saja, badan saya lengkap gitu kan, nggak buntung satu tangannya, maksudnya gitu kan. Itu juga bener-bener kayak orang tuh jijik lihat saya gitu, kayak nggak mau melihat saya, bahkan saya disuruh untuk menjauh. Ya kan? Padahal PDKT aja belum kan, malah disuruh menjauh gitu. Terus nggak lucu ya? Ya terus akhirnya bapak itu bilang minta nomor WhatsApp aja, nggak nomor WhatsApp. Saya disuruh pulang dengan tanpa membawa hasil apapun. Yang ada cuma kesel, marah, mau marah sama siapa? Aku bingung gitu. Sampai rumah tiba-tiba ada telepon. Saya nge-WhatsApp dulu sama Pak Kepala Puskesmasnya. Dia telepon katanya, "Bu, bisa periksa, tapi alat tes rapidnya itu terbatas." Sebenarnya sih saya agak curiganya tuh kayaknya ini ada permainan ya, mungkin saya disuruh bayar atau apa, tapi saya nggak melanjutkan. Dan memang saya juga tidak mempertunjukkan bukti bahwa saya mungkin jurnalis atau apa, nggak perlu lah. Orang-orang yang seperti itu sudah nggak, dengan kondisi yang seperti itu sudah nggak tahu lagi. Yang penting kalau lu deket sama orang corona berarti lu bisa jadi lu positif corona juga, mungkin seperti itu kan. Sudah tuh. Jadi itu pengalaman yang paling menyakitkan sekali dalam hidup saya itu kayak ya saya juga ngomong sama istri, nggak usah ngomong sama siapa-siapa dulu karena memang dampaknya tuh apa ya, menyakitkan sekali. Misalkan ngomong sama tetangga misalkan sama Pak RT atau apa. Ya kebetulan istri saya dia jaga kios, ada kios dia gitu. Ya kalaupun seandainya orang tahu nanti kan
pasti ngomong sama pelanggannya gitu kan, itu suaminya ODP, pasti nanti juga pasti orang pelanggannya nggak akan datang ke sana. Itu yang saya pikirkan, makanya saya itu nggak memikirkan diri sendiri ketika jadi ODP gitu. Oke, terus di hari ke-5 atau ke-6 itu akhirnya ada informasi bahwa saya disuruh periksa ke Adiarsa di Karawang. Saya periksa lah itu dengan harapan bahwa ya saya bisa tahu hasilnya, kalaupun positif saya ikhlas itu waktu itu. Nah, tahu nggak sih, selama 5 hari itu istri datang mengantarkan makanan. Kebetulan kan rumah kami itu 2 lantai ya. Saya di tangga atas, dia di bawah. Kebetulan memang ruang makannya tuh ada di bawah. Dia nganterin makanan. Kita ngobrol lantai 1, lantai 2 dong. Cuman lewat suara. Sedih nggak sih? Ya kan? Ya. Jadi kayak di gua gitu. Ya, iya. Ini makanannya. Katanya gitu. Ya, karena istri saya ngejenguk saya aja itu harus melalui pertengkaran orang tuanya. Iya, bapaknya itu sampai gini. Jadi bapaknya itu menyuruh istri saya untuk menengok saya. Itu Panji, kasihan 5 hari itu gak dijenguk gitu kan. Ya paham sih, mungkin takutnya kan saya jadi bangke gitu kan di sini atau apa gitu. Tapi ibunya itu nggak ngebolehin dia untuk ngejenguk saya. Katanya gampang, ada Grab gitu kan, ada telur banyak. Ya iya sih, telur banyak gitu kan, 5 hari telur bisa bisulun kan. Ya masa kan pengen makan yang lain gitu kan, bosen. Udahlah, dia melalui pertengkaran orang tuanya, tapi dia juga datang ke sini. Akhirnya datang ke sini, kita ngobrol berapa menit doang gitu, say hi gitu, tanpa memandang wajah dia yang cantik sekali gitu kan. Kita cuman bersuara aja, lalu dia pulang, kita masih bahas apa aja. Jadi kayak LDR gitu, LDR Cikarang Surabaya. Enggak. Jadi kita hubungan itu kayak hubungan LDR gitu. Ya terus alhamdulillah saya hasil dapat informasi bahwa saya negatif. Wah, itu kayak bisulnya itu pecah gitu. Seneng banget, tapi nggak sampai situ gitu senengnya. Tetap kan saya masih pengen habis isolasinya gitu, karena gabut banget gitu, nggak jelas selama, sampai akhirnya 9 hari dan 10 hari saya nyerah. Saya harus bekerja lagi ya. Saya memang tuntutan pekerjaan, saya harus bekerja lagi selama 10 hari. Jadi di video ini juga saya mau minta maaf nih sama Dokter Yayu ya. Dokter Yayu, maaf saya bohong kalau saya nggak mengisolasi selama 14 hari. Dok, saya cuma 10 hari. Habis bete. Udah bete, yang biasanya saya jalan-jalan, nggak jalan-jalan 10 hari di rumah guys. Ya kan? Makanya bener, seperti apa yang disampaikan sama Bu Selika ketika kemarin sembuh dan diwawancarain di televisi. Beliau ngomong, penderitaan terbesar, kesedihan yang paling teramat dalam yang dialami oleh orang-orang PDP Corona, ODP ataupun positif Corona itu, dia nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa bertemu dengan keluarganya. Ya, baca nggak yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor yang dia juga positif? Ya, dia tuh cuma pengen keluar dari ruangan itu doang gitu. Makanya ya itu dia gitu. Mungkin ujian terberatnya orang itu ya ketika dikerem gitu kan di dalam satu kamar selama 14 hari dan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya dia terbatas gitu pergerakannya gitu. Makanya di video ini saya juga pengen nantang nih. Kemarin saya dengar ada informasi dari Deddy Corbuzier, Mas Deddy, drummernya Superman is Dead ya, karena katanya wabah corona itu teori konspirasi. Oke, kalau memang itu teori konspirasi, saya ingin menantang Mas Deddy dan Jering ya namanya, drummernya Superman is Dead itu, untuk datang ke ruangannya pasien COVID-19 tanpa APD. Saya tantang nih, kalau memang itu teori konspirasi. Ya, karena ya saya sebagai mantan ODP juga menyesalkan pernyataan itu gitu. Itu yang akhirnya membuat orang kan jadi kayak menyepelekan. Oke, saya pernah bikin video ya bahwa penyakit corona itu receh. Oke, receh itu dalam artian ya dia sebenarnya itu kalau kitanya nggak stres, dampak penyakitnya itu nggak terlalu besar. Ya, karena beberapa orang yang meninggal itu usianya mungkin memang ada yang masih muda, tapi kebanyakan yang sudah sepuh dan dia punya penyakit penyakit bawaan ya. Lalu ya kecewa aja saya sama teori itu gitu. Makanya ya saya berpesan sama teman-teman yang lain, saya yang cuma baru ODP aja tersiksanya sampai seperti itu, apalagi orang-orang seperti Ibu Bupati dan yang lain-lain lah yang memang dia sudah positif dan menjalani isolasi 14 hari, ditambah lagi 14 hari ketika pasca sembuh ya. Karena ketika orang sembuh positif corona itu dia nggak langsung bisa bebas keluar pergi gitu, nggak bisa. Dia masih harus bisa
dia masih harus isolasi 14 hari lagi. Jadi 28 hari, sebulan. Bayangin aja sebulan. Ya kita aja 3 hari, saya aja 9 hari, saya nggak kuat kok di rumah. Meskipun saya orangnya betah di rumah ya, tapi tetap saya nggak kuat, saya di rumah aja. Oke, jadi di video ini saya ingin berpesan sama teman-teman. Ya, mulai kita hidup sehat. Memang kita lagi, apalagi sekarang bulan Ramadan ya, kita berpuasa meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai kualitas ibadah kita menurun, ya kan, meskipun mungkin kita nggak ada tarawih di masjid gitu kan. Saya harap ya kita berdoa bersama-sama, semoga wabah ini juga cepat berlalu ya, semoga secepatnya kembali keadaannya kembali seperti semula, kita bisa bersama-sama lagi, bisa berkumpul dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara, kita bisa mudik, karena memang itu menyakitkan sekali gitu ya. Makanya teman-teman nurut sama aturan pemerintah, ketika memang disuruh PHBS, social distancing, physical distancing, kita harus nurut gitu. Setidaknya memang kita pahit dulu deh, tapi demi untuk ini segera berlalu, ya kita nggak ada salahnya untuk mengikuti aturan pemerintah. Ya itu aja sih, semoga video ini bisa sedikit menghibur kalian, dan rasa penasaran yang banyak nanya itu kenapa saya ODP juga bisa terbayar ya. Dan ya semoga tidak ada lagi nantinya ODP, PDP ataupun korban-korban COVID-19 yang akhirnya meninggal terlepas dari itu takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi terima kasih sekali lagi dari saya sudah menyaksikan video ini. Ya memang mungkin receh videonya, tapi ini saya pengen mengeluarkan unek-unek aja selama ini, bercerita pengalaman menyakitkan ketika menjadi ODP Corona. Terima kasih sekali lagi dari saya. Semoga baik-baik selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?